Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lihat firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18. Kita akan bicara satu topik yang lumrah, yang umum, yang biasa. Itu kita dengar di mana-mana. Tema khotbah pada malam minggu hari ini kita akan bicara tentang tetap mengucap syukur. Sekali lagi, tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mari kita lihat ayat ini. Kita akan baca satu ayat saja dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Kita baca 2-3 mulai. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi lebih mantap. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang mengucap syukur. Wah, rasanya biasa itu Bapak Gembala. Kita mendengarnya ini di mana-mana, bahkan dalam doa, ya, dalam percakapan kita sehari-hari. Kita mendengar ada kalimat ucapan syukur. Tapi ada yang bilang ucapan syukur sangat mudah sekali diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ucapan syukur sangat mudah sekali, dia terlontar dan keluar dari bibir mulut kita. Kita bilang mengucap syukur kakak, mengucap syukur adik. Tapi bisakah, sanggupkah saya dan saudara untuk menerapkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita? Jadi hari ini kita akan bicara tentang ucapan syukur. Jika saudara bertanya padaku dan berkata apakah kehendak Tuhan itu, maka tidak perlu kita susah-susah untuk menjawabnya. Tidak perlu kita sulit-sulit untuk mengkajinya. Butuh 1 minggu kita mempelajari tentang apa itu kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Saudara buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 langsung dapat. Apakah kehendak Tuhan bagi kita? Ucapan mengucap syukur. Firman Allah tadi sudah bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi saya dan saudara. Jadi kehendak Tuhan bagi manusia mengucap syukur. Itulah keinginan Tuhan. Tidak perlu kita mencari yang susah-susah untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita itu seperti apa. Kita dah turun gunung, naik gunung, dari lembah ke lembah kita mencari untuk kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita lihat ini gampang-gampang saja. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Jadi boleh saya bilang, saat saya dan saudara mengucap syukur, itulah kehendak Tuhan. Memang Tuhan mau yang begitu. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala situasi. Bukan pada keadaan, bukan pada situasi yang tertentu saja. Orang mengucap syukur pada saat dia terima gaji, wah itu mah semua orang sanggup melakukan. Orang mengucap syukur karena kesehatannya mantap, karena isi kantongnya, karena isi saknya penuh dengan uang, siapapun mampu melakukan. Mengucap syukur karena kita diberkati, kita baru mendapatkan pekerjaan di salah satu tempat. Wah itu siapapun bisa melakukannya. Tetapi bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan dompet kosong, dalam keadaan anak bertanya, "Mak, sudah nunggak ini uang sekolahku?" Lalu kita berkata tidak ada apa-apa di dalam rumah. Di saat tempat penyimpanan beras kita kosong, minyak goreng kosong, haleluya, bawang kosong di dapur, bisakah kita mengucap syukur? Mengucap syukur dalam segala keadaan, kata firman Allah. Berarti bukan hanya pada keadaan-keadaan tertentu, bukan pada saat suami terima gaji dan kita bilang, puji Tuhan, suamiku baru terima gaji. Puji Tuhan, aku hari ini diterima untuk kerja di satu tempat.
Jadi mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan untung kah, rugi kah, sehat kah, sakit kah, haleluya, keadaan naik kah maupun keadaan turun kah, keadaan mendaki kah maupun dalam keadaan merayap kah, keadaan sukses kah ataupun keadaan gagal kah, kita tetap mengucap syukur. Itu ciri khas orang percaya. Tidak semua orang mampu melakukannya. Mengucap syukur dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Tidak semua orang sanggup melakukan. Justru kekristenan kita ditantang. Jika kita sanggup melakukan itu, kita berarti anak Tuhan yang top, anak Tuhan yang benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita ditantang untuk itu. Bukan hanya saudara kami hamba Tuhan juga, tetap harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Namanya juga hamba Tuhan. Prinsip hamba Tuhan tidak boleh menampilkan wajah cemberut di depan jemaat meskipun dia lapar 3 hari. Meskipun dia tidak ada apa-apa di pastori di rumahnya, dia harus wajah cerah saja. Itu prinsip hamba Tuhan. Mood suasana hatinya harus tetap terlihat baik. Meskipun dalam suasana hati berada dalam tekanan, dia tetap harus mempertunjukkan kepada umat Tuhan dia baik dalam keadaan baik. Gembala kita setiap hari baik ya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu gembala kita setiap hari terlihat senyum. Wah, senyum menghiasi wajah mereka. Bagaimana kalau kami mengikuti suasana hati kadang tidak pas pada hati kami, sehingga kami juga seperti orang dunia, apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut, muka cembetut terus, mulai dari masuk gereja sampai ada di atas mimbar. Bagaimana coba kalau kami seperti orang dunia, seperti berkhotbah juga muka. Saudara, apa kabar Bapak dan Ibu? Bagaimana coba? Jemaat pasti tidak akan ibadah. Ya astaga, bagaimana kalau Bapak dan Ibu gembala kita sudah begitu mulianya? Bagaimana kalau hamba Tuhan sudah muka asam-asam seperti itu, seperti dia baru minum cuka 1 botol, sehingga muka asam-asam. Jadi karena itu pelayan-pelayan Tuhan harus wajah ceria. Apalagi yang melayani di depan harus muka ceria. Haleluya, pelayan-pelayan. Biar di rumah kata ada persoalan, saudara di sini tetap bernyanyi. Bila perlu ada sedikit goyang-goyangan sedikit, tidak apa-apa, memuji Tuhan. Jadi pelayan-pelayan tampilkan yang terbaik, bukan hanya dari penampilan tentang bermusik, bernyanyi, tetapi penampilan suasana hatimu juga itu menentukan. Sehingga saudara bernyanyi dengan muka ceria, sebab berpengaruh. Coba kalau saudara melayani muka asam-asam di sini, jemaat juga melihat tidak suka, sehingga dia ingin memuji Tuhan, tapi karena lihat pelayan begitu, ya akhirnya dia juga tidak mau memuji Tuhan. Jadi saya dan saudara, mari kita lihat di sini, kita mengucap syukur dalam segala situasi. Yesaya 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Kata Nabi Yesaya, aku akan mengucap syukur kepadamu. Tadinya Allah murka dan marah terhadap kita, tetapi kini murka Allah telah berubah kasih setianya, sehingga kita bersyukur. Kasih setia Tuhan yang diwujudkan lewat kematian anaknya yang tunggal di atas Golgota, sehingga kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, seperti yang Yesaya katakan. Nah, kita akan lihat kata bersyukur dalam bahasa aslinya, dia menggunakan kata yada. Kata bersyukur dalam bahasa Ibraninya, dia menggunakan kata yada, dan dari kata yada ini kita akan kupas beberapa pengertian. Yang pertama, kata yada itu artinya aku mau menghormati Tuhan. Kata bersyukur dari kata yada, dia kemudian memiliki pengertian yang salah satunya adalah aku menghormati Tuhan.
Jadi ketika kita bersyukur, sama halnya kita menghormati Allah. Saudara bersyukur untuk apa? Kesehatan, betul? Berarti Tuhan sang pemberi kesehatan. Saudara bersyukur akan apa? Kebaikan Tuhan. Karena kita dibukakan jalan tertutup dibukakan Allah, sehingga kita bisa punya pekerjaan. Berarti Dia sang yang punya segala pekerjaan. Kita bersyukur akan berkat yang kita terima, berarti kita menghormati Allah karena Dia pemberi berkat. Dan Dia adalah empunya segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu, berkat ada di tangan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari Minggu, saran saya sebagai hamba Tuhan, kau luangkan waktu untuk Tuhan. 6 hari tidak cukupkah? 6 hari terlalu banyak bagimu untuk cari uang. Tetapi 1 hari, kata firman Allah, itulah hari Sabat bagiku. Kuduskan dirimu, kau khususkan bagiku. Kan tidak kita ibadah tidak dari pagi sampai malam, kan hanya beberapa jam saja. Jangan saudara korting, hanya beberapa jam itu saja saudara korting, saudara curi waktu Tuhan dengan beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Jangan, kita belajar menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam ibadah. Kita menghormati Allah. Seperti Ibu Gembala tadi katakan dalam hal waktu. Apalagi pelayan-pelayan Bapak Gembala sarankan, kalau ibadah jam 9 Anda sudah datang setengah 9. Lagi 1/4 jam 9 Anda sudah hadir. Kita menghormati Allah dari segi waktu. Kita menjadi contoh. Pelayan-pelayan itu disoroti jemaat. Dari hal waktu kita belajar menghormati Tuhan. Jangan ibadah jam 9 saudara datang sudah setengah 10. Tidak boleh saudara. Allah marah. Kita tidak disiplin terhadap ibadah, terhadap pelayanan, dan terhadap Tuhan. Saudara datang ibadah jam 9, datang setengah 10, Anda buat Tuhan menunggumu. Terlalu sopankah itu? Bayangkan Tuhan menunggumu. Siapa Anda? Tuhan duduk menunggumu. Kalau kita datang ibadah jam 9, kita datang setengah 9, kita menunggu Tuhan. Tapi kalau kita datang jam 10, kita datang setengah 10, Anda menyuruh Tuhan untuk menunggu. Kenapa untuk orang-orang dunia, kenapa untuk pejabat-pejabat saja kita berikan waktu yang terbaik? Pejabat berjanji kepada kita, ada datang di rumahku, aku open house, dan ada sesuatu yang akan berikan padamu. Jam berapa Bapak? Jam 10 pagi. Anda datang jam 8 pagi. Bayangkan. Untuk orang dunia yang hari ini dia bernapas, besok dia jadi almarhum dan jadi almarhumah. Kenapa untuk Tuhan yang pemegang hidup, pemegang nyawa dan nafas kita tidak berikan yang terbaik? Sopankah Anda membuat Allah menunggumu? Hal-hal yang sepele ini, mari saya dan saudara kita belajar. Manusia saja tidak suka melihatnya, apalagi Tuhan. Jadi apalagi pelayan-pelayan yang bertugas hari ini. Saya dan saudara, mari kita harus sudah hadir. Bapak dan Ibu Gembala dari kilometer 10 sudah datang di sini. Masa Anda yang di samping rumah cuma 2 meter, 3 meter, Anda belum ada? Kami dari kilometer 10 sudah datang ke sini. Kami sudah bangun dari jam 5, sudah doa. Jam 4 bila perlu. Sudah siap diri, anak-anak masih tidur angkat. Dikasih mandi dalam keadaan tidur. Jadi Eliezer dalam keadaan tidur. Itu dikasih mandi. Masih mimpi-mimpi. Itu sudah dikasih mandi. Kita belajar menghormati Tuhan. Dari segi apa? Waktu. Waktu ini sangat penting. Waktu kita berikan bagi Tuhan. Jangan bikin Tuhan menunggu. Bayangkan kalau Tuhan duduk di kursi dan menunggu. Jemaat belum hadir kan? Tuhan menunggu saudara. Wah, saudara ini bagaimana? Tapi kalau haleluya, kita yang menunggu Tuhan. Ibadah sudah mau dimulai. Wah, Tuhan hadir, segera datang. Kita melayani. Jadi yang pertama, saya dan saudara menghormati Tuhan. Dari segi apa? Dari segi waktu.
Melayani Tuhan juga kita harus berikan penampilan yang terbaik. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayan-pelayan, ini nanti kita akan seminar pelayan-pelayan. Bapak Gembala baru selesai susun materi tentang Alkitab. Kita doakan dalam beberapa minggu ke depan kita akan seminar. Mungkin hari Rabu kita tukar ke seminar pendalaman Alkitab. Bapak Gembala bahas soal Alkitab. Alkitab ditulis berapa lama, siapa-siapa yang tulis, berapa orang yang tulis, itu kita bahas. Ketahanan Alkitab pernah mau dimusnahkan dan pernah mau hilang di muka bumi, tapi Alkitab tetap bertahan. Kenapa? Karena firman Allah. Kaisar-kaisar Romawi sudah pernah membakar Alkitab dan tidak musnah-musnah sampai sekarang. Tidak ada buku sehebat Alkitab di dunia ini. Kitab suci ini pernah mau dimusnahkan, melewati tantangan yang panjang sekali Alkitab ini. Tapi karena dia firman yang hidup, tidak akan bisa dimusnahkan. Jadi itu nanti kita bahas. Bapak Gembala sudah selesai. Jadi oleh sebab itu, saya dan saudara kita berikan yang terbaik. Pemimpin pujian, pelayan-pelayan kita semua. Nanti kita akan ada, biar cuma seminar-seminar yang nanti kita bahas. Kita doakan Bapak Gembala nanti akan materinya kita akan susun. Haleluya. Kita tidak perlu menunggu waktu kapan. Kita mau menunggu nanti ada uang banyak. Wah, itu nanti kapan waktu kita melangkah saja, nanti Tuhan pasti akan tolong. Jadi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Pelayan-pelayan pujian, kan ada waktu selama 1 minggu itu, saudara kan sudah siap lagu. Jangan nanti ibadah sudah memulai, saudara baru cari-cari lagu. Jangan. Lalu selama 6 hari itu saudara bikin apa saja. Kita sudah siap lagu. Bapak Gembala saya sudah siap khotbah. Dari hari Senin, Selasa sudah cari-cari, sudah siap-siap firman. Jadi lagu pun begitu. Supaya saya dan saudara kita melayani Tuhan bersama, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu-lagu sudah disiapkan. Tinggal hari Minggu saudara tampil untuk melayani Tuhan. Kalau kita belajar menghormati Tuhan dari ini, kan saudara pikir perkara-perkara yang kecil biasa. Itu biasa setiap hari juga aku begitu. Karena kebiasaan inilah membuat Anda tidak diberkati Tuhan. Karena Allah telah memalingkan wajahnya. Allah telah bosan melihat hidup saya dan saudara. Karena kita melayani tidak kurang baik, kita melayani kurang profesional. Jadi dari segi waktu kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Tidak cukup ke 6 hari saudara melakukan aktivitas. Kenapa harinya Tuhan kau pakai lagi? Bahkan kau korting, kau curi sedikit. Jangan. Saya dan saudara berikan waktu yang terbaik. Haleluya, jemaat kekasih. Di gereja lah saudara dan saya dibentuk dan dinasihati. Jadi pelayan-pelayan. Dari segi waktu, jangan curi lagi waktu Tuhan dalam ibadah lewat apa? Jangan kau tidur dalam pelayanan. Tidak boleh dalam ibadah. Memangnya tidak ada kamar tidur di rumahmu kah? Sampai gereja rumah Tuhan kau pakai untuk jadi tempat tidur. Tidak boleh. Kurang tempat tidur di rumahmu sehingga kau pakai rumah Tuhan juga untuk kau tidur mengantuk sambil mengangguk-anggukkan kepala, memberikan tanda amin tanpa diminta. Jangan. Apa yang akan kau dapatkan bila sementara saudara seperti itu? Jangan kau sita waktu dengan hal-hal seperti itu. Kurang sofa dan kurang ranjangkah di rumahmu sehingga waktu yang ada kau pakai untuk tidur. Waktu yang ada sementara ibadah kau pakai untuk scroll. Scroll apa? Handphone. Geser. Nanti selesai ibadah terserah kamu geser sampai jari jempolmu bengkak, tidak apa-apa. Mari semangatmu kita tingkatkan melayani Tuhan. Iada artinya aku menghormati Tuhan. Yang kedua, dari kalimat iada menyembah Allah. Jadi ucapan syukur itu bagian dari penyembahan. Ucapan syukur kita menyembah bukan hanya pada saat ibadah, tetapi saat saudara bersyukur entah di rumah kah di mana saja saudara menaikkan ucapan syukur, itu adalah bagian dari ibadah. Dan
kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari. Itu kita menyembah Tuhan. Selain kita menghormati Tuhan, kita menyembah Dia. Dengan apa? Rasa syukur. Adakah rasa syukur bagimu hari ini, minggu hari ini? Adakah rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan? Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Atau Anda bangun pagi dan bilang, hidup ini biasa-biasa saja. Bersyukur Anda masih bisa bangun. Ada yang lain tidak bangun-bangun sampai sekarang. Kita bersyukur masih bisa bangun. Jadi itu semua karena kasih Tuhan. Jadi ada itu, menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Dia. Karena Tuhan sang pemberi hidup, pemberi berkat, Dia bertakhta di atas. Sedangkan kita yang bersyukur, kita berada di bawah. Dan kita menaikkan itu kepada Tuhan. Kita menyampaikan dari bawah naik ke atas. Dan si pemberi hidup itu menerimanya. Penyembahan kita bagaikan dupa yang berbau. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Yang berikut adalah dari kalimat yada kita temukan selain bersyukur, menyembah Tuhan dan kita menghormati Tuhan. Yang berikut adalah kita mengakui bahwa Tuhan itu hebat. Kita mengakui adanya Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan. Jadi saudara, ini bukan waktunya bersantai-santai lagi. Ini bukan waktunya saudara bermalas-malasan. Ini bukan waktunya yang saudara malas tahu dengan pelayan. Itu mah orang dunia di luar sana, yang tidak pusing dengan pelayanan, tidak pusing dengan apapun. Tapi saya dan saudara, mari saya dan saudara, kita mengakui Tuhan. Ada Tuhan yang memegang nafas kita. Ada Tuhan yang memegang segala berkat kita. Ada Tuhan yang memberikan saya dan saudara kesempatan demi kesempatan untuk sehingga kita datang menyembah Dia. Inilah termasuk kesempatannya Tuhan. Inilah termasuk waktunya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dari kata yada kita mengakui Tuhan, Dia Allah yang besar. Kan kita selalu menyanyi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kita mengakui bahwa Dia Tuhan yang besar dalam hidup. Berapa banyak di antara kita ketika kita terima masalah, kita mengecilkan Tuhan. Seolah-olah masalah ini lebih besar daripada Tuhan. Tuhan menjadi kecil dan masalah kita menjadi besar. Tuhan menjadi kecil karena sakit penyakit yang kita hadapi menjadi besar. Tidak, penyakit kita kecil, masalah kita kecil, persoalan kita kecil, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia lebih besar dari apapun. Kita mengakui Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Satu kali ada seorang opa yang usia 70 tahun. Dia mengalami sakit penyakit, terpaksa harus dibawa di rumah sakit dan dioperasi. Apakah itu? Dia mengalami sakit penyakit di bagian saluran kencing. Sehingga sampai di sana selesai dioperasi dan diobati, giliran mau pergi ke kasir untuk membayar, dia kaget karena biaya operasi cukup mahal. Sehingga si bapak ini menangis, si opa ini dia menangis luar biasa. Dokter bertanya, kenapa opa menangis? Apakah opa tidak punya uang? Tidak, aku punya uang. Aku sanggup untuk membayar. Lalu apa yang menyebabkan opa menangis? Aku menangis karena aku melihat kebaikan Tuhan. 70 tahun aku kencing gratis tanpa bayar, tapi baru kali ini aku disuruh bayar. Betapa Tuhan mengasihi aku, sehingga selama 70 tahun aku merasakan aku kencing bebas-bebas saja tanpa masalah, normal. Tapi kenapa kali ini aku ditagih hanya karena persoalan ini? Kita bisa nafas, kita masih bisa makan, kita bisa pegang sendok, haleluya, bisa buka mulut, bisa punya makanan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa buka mulut? Berapa banyak orang makan harus lewat selang? Kita makan semua karena kebaikan Tuhan. Kita makan normal, baik. Ada yang orang makan lewat selang. Saudara bersyukurkah akan hal itu? Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan.
Jadi selain mengakui Tuhan, yang berikut adalah berterima kasih. Ucapan syukur itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita berterima kasih. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Rasa terima kasih, bersyukur. Dalam lembah kekelaman, dalam masa-masa yang sukar, Tuhan selalu menuntun kita. Kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Rasa terima kasih ini mulai hilang dari hati manusia. Karenanya salah satu penyakit di akhir zaman yang dihadapi oleh manusia adalah tidak tahu berterima kasih. Itu salah satu virus yang sedang melanda umat Tuhan. Di akhir zaman, kata firman Allah, salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Hari-hari ini orang kehilangan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Rasa terima kasihnya kepada sesama. Itu banyak terjadi. Orang-orang yang dulu mungkin pernah kita tolong, tetapi dia lupa akan berterima kasih. Dia lupa akan rasa syukur itu. Dan hari-hari itu banyak. Tidak usah heran, itu banyak memang terjadi. Tapi kalau kita sampai hari ini ada sebuah kadar rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari saya dan saudara belajar berterima kasih. Dari kata yada, aku berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur. Kita terus memuji Tuhan dan meninggikan Dia. Rasa terima kasih ada pokoknya dalam semua keadaan. Ayub 42 ayatnya yang pertama sampai 2. Ayub 42 ayatnya yang pertama sampai kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sungguh melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari kata Ayub berkata, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa yang dimaksudkan dengan kata Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Kata aku tahu itu berarti Ayub mendasarkan hidupnya, mendasarkan pemahamannya kepada Allah, bahwa Dia Allah sang pemegang segala sesuatu. Rencana manusia boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Aku tahu, kata Ayub. Apa yang dihadapi Ayub ini bukan hanya sekedar ujian yang diberikan Tuhan kepada dia, yang diizinkan Tuhan kepada Ayub, bukan. Apa yang dihadapi Ayub ini adalah sebuah tragedi, pengalaman hidup yang paling luar biasa menyakitkan. Ini tragedi kehidupan, saudara. Ini satu bencana, satu peristiwa yang sangat malang sekali, yang pernah terjadi dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Kurang apa Ayub? Haleluya. Kurang kesetiaankah? Dia orang yang paling saleh. Dia orang yang paling setia. Tetapi dalam waktu yang singkat dia mengalami satu cobaan, satu ujian yang sangat berat sekali. Satu tragedi kehidupan. Tidak ada orang seperti Ayub saya rasa menghadapi tantangan pergolakan hidup seperti Ayub ini, gak ada. Semua habis, kata firman Allah. Anaknya 10 mati. Ada yang bilang anakku 4, 1 mati. Oke dah, saya masih bisa bersyukur karena masih ada 3 lagi yang tersisa. Tapi ini gak ada yang tersisa, 1 pun gak ada, 10 mati. Orang bilang anakku 3, 1 meninggal, tinggal 2, bolehlah bisa tunjang aku dan bisa jadi harapan buat saya di hari tua. Masih ada 2 yang tersisa. Tapi ini gak ada yang sisa, 1 orang pun gak ada, semua habis. Anaknya 10 mati di waktu yang sama, di tempat yang sama. Bukan hanya itu, harta bendanya pun ludes dan habis. Karena dia adalah orang yang paling kaya, kata firman Allah. Ayub 1 ayatnya yang ketiga, firman Allah di sana berkata, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba,
3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bukan di bagian timur, tetapi sebelah timur. Sebelah timur berarti benua timur. Seluruh timur dikuasai oleh Ayub. Ayub orang terkaya. Bukan bagian timur, tapi sebelah. Berarti bicara sebelah timur adalah wilayah itu kekayaannya tidak seperti dibandingkan pada Ayub. Tetapi semua hartanya habis, ludes, tidak ada yang sisa. Wah, luar biasa. Dalam kondisi yang sakit juga, teman-temannya semua tinggalkan dia dan menghindarinya. Bukan sampai di situ juga tragedi hidup yang dialami Ayub. Bahkan dia jatuh sakit. 10 anak-anaknya mati, harta habis. Teman-teman menjauhi dia, tinggalkan dia. Sekarang sakit penyakit. Bisul-bisul itu telah memakan seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke ujung kaki. Sehingga bisul-bisul kecil-kecil ini dia bernanah dan dia berbau busuk. Orang menghindarinya karena sakit penyakitnya ini bau busuk. Dan bukan hanya itu, bisul-bisul kecil ini juga dia gatal luar biasa. Dan dia tidak sanggup untuk menggaruknya. Karena gatal menahan gatal, sehingga dia menggaruk bukan hanya pakai kuku, kata firman Allah, dia pakai beling. Saudara tahu beling? Pecahan kaca dipakai untuk garuk tubuhnya, saking gatalnya. Luar biasa. Sudah begitu tinggal istri satu-satunya, istri yang menjadi penolong dan penopang. Udah dah sakit gak apa-apa, udah dah harta habis gak apa-apa, udah dah anak-anak mati tidak apa-apa, yang penting masih ada istri yang jadi penolong buatku. Tetapi istri juga memberikan masukan pada Ayub, kutuki saja alammu itu, lalu kau mati saja. Wah, luar biasa. Istri juga tinggalkan dia. Sakit penyakit. Ini tragedi hidup yang berat sekali. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ayub, dia katakan, aku tahu. Apa makna dari ayat kata-kata itu? Dia berkata bahwa aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dari segala penderitaan yang berat yang dia hadapi, dia hanya melontarkan satu kalimat, aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita lihat rentetan penderitaan yang dialami Ayub, harusnya dia punya alasan untuk marah sama Tuhan. Dia punya alasan untuk benci Allah dan bilang, Tuhan saya hidup setia, kenapa saya terima begini? Dari penderitaan yang dia hadapi, dia punya alasan mungkin untuk marah sama Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ayub. Kita baru bisul kecil saja sudah nyalakan Tuhan. Kita baru gigi sakit saja satu sudah nyalakan Tuhan. Saya tidak mau, Tuhan tidak baik. Baru masalah secuil saja, sekecil saja kita sudah nyalakan Allah. Saudara lihat Ayub. Harusnya dia punya alasan untuk salahkan Tuhan. Tuhan gak baik. Tapi itu tidak dia lakukan. Karena ayat firman Allah berkata, pada akhirnya Ayub tahu. Dan dia berkata, aku tahu Tuhan rencanamu tidak pernah gagal. Itu yang dia katakan. Ayat 42 ayat 6 kita lihat. Ayat ini berkata, Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia tidak punya alasan untuk mengeluh. Dia melihat semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayub berkata, aku mencabut semua perkataanku. Aku duduk menyesal. Dan aku duduk di dalam abu. Aku duduk di dalam debu. Saya dan saudara, mari kita belajar seperti Ayub. Adakah kalimat-kalimat yang dilontarkan yang kurang pas di hati Tuhan? Anda mengutuki dirimu, nyalakan Tuhan, nyalakan gereja, salahkan gembala, cabut sekarang ini juga. Seperti Ayub.
Kau cabut dan bilang, aku menyesal Tuhan. Ternyata selama ini aku salah. Aku mencabut perkataanku dan duduk dengan menyesal, kata Ayub. Aku tahu bagimu tidak ada rencana yang gagal. Kita baru masalah sedikit, sudah marah-marah hamba Tuhan. Sudah nyalakan ini, nyalakan kursi, salahkan sepatu, salahkan lampu, salahkan jendela. Sehingga kita marah, tidak ada damai sejahtera. Pulang ke rumah, banting meja, banting kursi, banting bantal, terakhir banting diri. Cabut perkataanmu. Firman Allah berkata, jangan kau kurang ajar, kata firman Allah terhadap aku. Karena Maliaki berkata, bangsa Israel bilang, Allah, apa gunanya ibadah? Apa jawaban Tuhan? Bicaramu kurang ajar, tidak sopan terhadap aku. Mari kita setia melayani Tuhan. Tetap mengucap syukur. Ayo, luar biasa. Aku mencabut perkataan. Jadi ada masalah, tetap bersyukur. Kalau saudara mulai hadapi masalah dan mulai bibir ini sudah mulai dikit-dikit mau salahkan Tuhan ini, sudah langsung ingat Ayub. Sebandingkah apa yang kau hadapi dengan Ayub? Beda jauh, belum apa-apa. Apakah Ayub seperti kita? Sama, dia orang seperti kita juga. Mau lihat keberhasilan, kita hanya bersyukur. Kita hati yang lapang. Memang secara manusia kadang tidak sama. Meronta-ronta hati ini, meronta-ronta batin ini. Tapi Tuhan Roh Kudus memberikan pembimbingan. Tetap kuatkan kami, kuatkan saudara kami, berdoa supaya saudara kuat. Saudara jangan salah melangkah, jangan salah mengambil tindakan yang salah. Jadi dalam pelayanan kita saling menopang, kita saling membantu. Saudara tetap setia di pekerjaan Tuhan, supaya saudara akan lihat mujizat Tuhan. Jadi karena itu mari kita melayani Tuhan dengan sungguh hati. Mari pemain musik, Tuhan Yesus memberkati.